mengatakan Bapa adalah satu-satunya Tuhan? Tidak berani. Kenapa? Takut dihantam dari belakang pakai kayu oleh Yesus dan Roh Kudus. Karena Roh Kudus juga Tuhan, kata Kristen. Yesus juga Tuhan, kata Kristen. Kapan-kapannya orang Kristen mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Elohim, mampuslah. Yesus tidak masuk sebagai kandidat Tuhan. Roh Kudus tidak masuk juga sebagai kandidat Tuhan. Jadi apa mereka ini kalau cuma satu Tuhan, yaitu Bapa? Maka Kristen tidak lolos di situ. Lalu Yesus mengatakan, dan hidup kekal itu adalah mengenal aku Yesus yang engkau utus. Berarti mengenal aku sebagai utusan Tuhan adalah jalan menuju kepada hidup kekal. Nah, Kristen dipanggil. Kristen berbaris, siap, gerak, menghitung. 1, 2, 3. Dah, istirahat ditentang, gerak. Nah, istirahat ditentang. Habis itu ditanya, menurut kalian Yesus ini utusan Tuhan atau Tuhan? Apa kata Kristen? Mulai dari hitungan paling depan sampai di belakang, apa kata Kristen? Yesus adalah Tuhan. Hidup kekal nggak mereka? Tidak. Tidak. Tapi kalau umat Islam berbaris, siap komandan, menghitung 1, 2, 3, selesai, istirahat di tempat, gerak. Kalian mau ditanya nih, siap. Menurut kalian benar enggak Tuhan yang mengutus Mesias yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang menghidupkan orang mati itu adalah satu-satunya Tuhan langit dan bumi? Umat Islam akan bergemur menjawab, iya, kami semua menjadi saksi. Dia adalah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Oke. Pertanyaan kedua, bersaksi enggak kalian bahwa Tuhan yang satu-satunya itu telah mengutus seorang rasulnya, seorang nabinya ke tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah? Bersaksi enggak kalian? Bergemur umat Islam, ya, kami bersaksi. Berarti syarat dua ini dipenuhi oleh umat Islam. Maka kemana umat Islam? Hidup kekal. Sederhana itu. Kalau akal yang kita pakai untuk menelaah sebuah keyakinan atau kepercayaan yang mana kita mengaku bahwa kita adalah ajaran samawi. Sederhana. Makanya Al-Quran mengatakan orang-orang kafir itu apa? Summung bukmun umyum fahum la yarji'un. Buta, bisu, tuli. Coba orang-orang yang maaf. Coba kalau orang buta tuh, Anda perlihatkan, kemudian Anda ambil sebuah pisang, lalu Anda katakan kepada mereka, ini apa? Dia tidak akan pernah kemudian mengetahui karena dia tidak melihat. Kalau orang tuli ditanya, saudara, ini apa? Dia tidak akan tahu apa yang Anda maksudkan. Begitu juga orang bisu. Anda coba kau sebutkan ini pisang, nggak bisa dia ngomong. Kristen punya mata, punya kuping, punya hati, punya akal, tapi lumpuh total. Apa buktinya lumpuh total? Hidup kekal itu mengenal dua hakikat. Betul? Betul. Apa yang pertama? Yesus sebagai apa? Utusan. Yang kedua, Bapa sebagai apa? Pengutus. Ada berapa? 1. Nah, mulai kacau. Buta, kuping, juga kemudian tuli. Mulut, bisu, gak bisa berbicara kebenaran. Yang keluar pasti bukan kebenaran. Menurut Yesus hidup kekal itu apa? Mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Mulai. Mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus? Ayo. Pendeta, pastor dikumpul dengan mulut mereka berbusa-busa. Yesus adalah
Tuhan yang datang dalam rupa manusia, mati ditombak manusia, bangkit pada hari ketiga. Itulah dia. Ilmu dari mana ini? Sedangkan Yesus tidak mengatakan itu. Hidup kekal adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan. Selesai. Tapi kalau Kristen, wah, kesana kemari dia, wah, mutar kesana kemari. Yesus dia adalah firman yang tadinya bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian turun bersama dengan Roh Kudus, lahir kemudian dari wanita perawan, kemudian menjadi manusia, lalu kemudian dia mati di atas tiang salib, bangkit pada hari ketiga. Pandai kali lah dia mengarang cerita entah kemana-mana perginya. Tapi itu pola kepercayaan saudara. Saatnya saudara menggugah perasaan saudara, pikiran saudara. Apa yang salah dengan agama saya? Kok agama saya bertentangan dengan kitab saya? Kok saya bertentangan dengan Yesus? Kalau Kristen itu benar, sederhananya gimana? Kalau Kristen itu benar, maka Yudaism hari ini sudah pasti Kristen. Kok bisa bang? Ya, alasannya, ingat, Yesus itu bukan seperti Melkisedek, tanpa berayah, tanpa ibu, tanpa awal, tanpa akhir. Bukan. Yesus itu dikelilingi oleh sanak keluarga. Ada ibunya. Ibunya punya saudara-saudara. Ibunya punya keluarga. Punya opung, punya tulang, punya uak, punya ito, punya lai, dan seterusnya. Sudah begitu, Yesus punya paman. Ada Zakaria, punya tante, ada Elizabeth, punya saudara-saudara, ada Yudas, ada Yakobus, ada Maria, dan seterusnya. Sudah begitu, dia punya orang sekampung. Sudah begitu, punya 11 murid. Apakah ketika Yesus terangkat ke langit, semua keluarga dan muridnya ikut terangkat ke langit? Tidak. Lalu mereka menjadi pelanjut tongkat estafet pengajaran Yesus. Nah, generasi pertama sudah pasti mereka beranak, punya suami, punya istri, punya anak. Anak generasi kedua sudah pasti punya anak, punya istri, punya anak. Generasi ketiga punya anak, punya istri. Generasi keempat, maka ajaran Yesus itu akan memenuhi Yerusalem. Maka yang berkuasa di sana adalah agama yang diajarkan oleh Yesus. Kenapa? Karena keluarga Yesus, murid-murid Yesus, sahabat-sahabat Yesus, tetangga-tetangga Yesus, para saksi Yesus sudah pasti menjadi pengikut Yesus. Ajarannya pasti dianut oleh mereka. Generasi pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 2000 tahun lamanya. Faktanya, keturunannya, murid-muridnya, sahabatnya, tantenya, bibinya, pamannya, ayah tirinya, semua keturunannya tidak menjadi Kristen. Jadi tongkat estafet pengajaran Yesus itu kemana perginya, Rek? Ternyata ajaran Yesus berhenti saat itu juga. Kenapa berhenti? Karena ada yang memblokade kemudian ajarannya. Siapa dia? Paulus in the gang. Maka ajaran Pauluslah kemudian yang merebak menjadi Katolik, lalu Protestan, lalu sekte, puluhan ribu sekte yang lain. Kemana murid Yesus? Kemana ibunya? Kemana saudara sekandungnya? Mana pamannya? Mana sepupunya? Mana ayah tirinya? Mana kemudian sekampung orang-orang murid-muridnya itu? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa justru Kristen itu munculnya di Roma? Tante Yesus yang mana yang pergi ke Roma? Sepupu Yesus yang mana yang ke Roma? Murid-murid Yesus yang mana yang ke Roma? Bukankah Yerusalem baru itu adalah tanah Israel, tanah perjanjian, bukan Vatikan, bukan Roma? Bukankah janji Tuhan kepada mereka, aku akan memberikan keturunanmu
tanah yang sudah aku janjikan. Lalu kenapa nyebrang ke Roma, Cak Kangkung? Jadi kalau Kristen itu adalah ajaran yang bersumber dari Yesus asli, maka hari ini tidak akan pernah kita lihat adanya dua kelompok besar, Yudaism dan juga adalah Kristen. Faktanya, murid-murid Yesus keturunannya sampai hari ini masih menjadi rabi-rabi Yahudi. Murid-murid Yesus keturunannya hari ini masih penganut agama Yahudi. Murid-murid Yesus sampai hari ini kitabnya masih Talmud, masih kitab Tanakh, Taurat, Ketubim, Nevi'im. Lalu Kristen yang dibawa oleh Belanda ini dari mana, Cak Kangkung? Ke gereja itu ajaran dari mana? Menyembah Yesus itu ajaran dari mana? Makan babi itu ajaran dari mana? Tidak puasa itu ajaran dari mana? Tidak sujud dalam ibadah itu ajaran dari mana? Ibadah minggu itu ajaran dari mana? Makan babi tidak bersunat itu ajaran dari mana? Dari mana? Sedangkan keturunan murid-murid Yesus hari ini, mereka masih melakukan tefila. Mereka masih menjaga tahara. Mereka masih menjaga kemudian tradisi-tradisi ajaran Torah. Ayo. Pantas saja Yesus berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Saya kira begitu. Ya, sebagai penutup perjumpaan kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan saudara David bisa mendaftarkan diri untuk segera disunat. Silakan. Silakan David. Ya, saya koreksi. Katolik itu puasa, Bang. Puasa. Cuman puasa pantang. Puasa pantat maksudnya? Ya, cuma sekali gitu. Kenapa pantat yang puasa ya? Ada apa urusannya? Kenapa pantat yang puasa? Kenapa? Maksudnya nahan kentut 1 hari? Itu kan iman kami itu. Waduh, kalau itu nggak perlu puasa, Bang. Tinggal beli lem Alteco kayak Pak Bom Bom. Itu Pak Bom Bom itu udah 4 tahun udah pernah kentut. Buang air besar pun kagak pernah, udah 4 tahun dia. Ya gitulah. Iya. Iya, tahu. Kenapa bisa kayak gitu? Emang ada perintahnya puasa, Bang? Ada ya, itu kan puasa 40 hari. Jadi Sama Katolik itu. Katolik juga puasa 40 hari? Iya, Enggak makan, enggak minum? makan. Masolang generasi Salome. Jadi gimana maksudnya? Maksudnya pantang itu kayak mantang daging nih, pantang daging gitu. Oh. Makan ringan-ringan itu nggak boleh sampai kenyang gitu. Oh, itu mah bukan puasa, itu puasu namanya. Puasa itu. Puasu. Loh, kok nangis? Katanya puasa, tapi makan yang ringan-ringan. Makan buah, tapi jangan sampai kenyang. Itu bukan puasa, itu mah puasu. Ya, kayak gitu cara kerjanya. Bukan cara Puasa kerja itu- pula pandai-pandaian. Puasanya itu tidak kayak diumbar, kayak apa dikelihatan sama orang. Oh, salah, saudara. Walaupun tidak diumbar, saudara, kalau orang Katolik itu puasa seperti puasanya Yesus, bayangkan, makan kemudian tak ada minum. Hari pertama mungkin masih kuat. Begitu tengah malam menjelang hari kedua, sudah mulai ucoknya nggak mau tegang, mulai ribut. Ada apa ini? Ini bukan cuma satu keluarga,
ini satu komunitas Katolik. Hari kedua sudah nggak mulai saling sapa. Ditanya, Martin, si mama marah. Kamu kok gitu kali kalau mama yang manggil? Orang namanya juga orang selemas mah, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah kamu kerjakan itu sekarang. Nggak bisa mah, lemas. Mana bapakmu? Ternyata bapaknya sudah pingsan duluan. Bangunkan bapakmu itu, bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit dokternya juga sudah pada lunglai semua. Sakit apa pak? Ini kena lapar kayak sama pak, kami juga lapar dari kemarin nggak makan. Itu baru hari kedua loh. Hari ketiga sudah mulai ambulans berbunyi, bantuan dari negara-negara lain masuk. Kenapa? Pada berguguran, pingsan, mati, busung lapar. Jadi biarpun kalian ingin mengatakan kami tidak akan memperlihatkan, tidak pamer, tidak, pasti akan ketahuan. Pasti ketahuan. Hari ketiga sudah tidak ada lagi bank beroperasional. Kenapa? Karena semuanya pada puasa. Siapa yang mau pergi kantor ngurus duitnya orang kalau perutnya 3 hari tidak diisi? Ini baru 3 hari, masih ada 37 hari ke depan. Mama, mending pindah alam saja ngana. Jadi itu tidak bisa. Itu puasa hanya untuk Yesus aja. Jadi kalau Anda kemudian kami juga puasa sama seperti bullshit. Bagaimana mungkin perut yang setiap hari diisi babi tidak diisi babi dalam waktu 40 hari? Nggak mungkin. Cacing-cacingnya di dalam teriak semua, David kami lapar. Kalau kamu nggak makan babi, ususmu yang kami makan. Mau? Mau? Nggak mungkin. Apalagi dalilnya, apabila kau berpuasa, jangan kau seperti orang munafik, tapi minyakilah rambutmu. Ya. Jadi kalau orang Kristen lagi berpuasa ketahuan licin rambutnya, belah samping, mengkilap rambutnya, mereka akan ketahuan puasa. Kenapa kok suci pak? Sunyi kok pasarnya, M-Clubnya kok sunyi, kok kemudian barbarnya ini sunyi, tempat-tempat ini kok sunyi, kenapa? Oh semua pada puasa. Faktanya itu tidak pernah terjadi. Coba saudara bayangkan dulu lah. Hari ketiga kira-kira kalau Kristen ini puasa seperti Yesus hari ketiga, bernapas aja susah. Mata sudah keluar tuh, sudah mulai 3 cm biji mata bergeser ke depan. Nggak ada lagi kemudian pakaian di rumah yang berwarna orange, berwarna pink, kuning. Kenapa? Karena semua handuk yang berwarna kuning dikiranya pisang. Nggak ada lagi yang nampak. Kemudian sendal jepit yang berwarna ungu, sudah dipikirnya pisang goreng. Nggak ada cerita. Pokoknya hari kelima udah mulai tuh, hari kelima bicara gemeteran, jalan gemetaran. Selamat pagi. Yang lain pada emosi, lihat orang kayak begitu, saling emosi. Kau kenapa lemas sekali? Kamu juga lemas? Aku puasa loh, sudah 4 hari. Oh sama, aku juga 4 hari udah puasa. Berapa hari lagi? Masih ada 36 hari. Mama mati sudah. Ini baru 4 hari. Hari kelima, kira-kira bayangkan orang Kristen yang pada kuat makan pada hari kelima puasa. Bayangkanlah Pak Bom-Bom dulu. Bayangkan dulu Pak Bom-Bom. Setiap beliau live pasti ngemil. Bayangkan Pak Bom-Bom kalau dia tidak makan kemudian dalam 1 hari. Kira-kira masih bisa nampak mukanya di HP? Enggak. Malu buka kamera. Kenapa? Karena bibir bawahnya itu jatuh sampai 2 jengkal ke bawah. Hampir menyentuh pusat. Saudara bisa kirim gift saudara, aku lapar. Itu baru hari pertama. Hari kedua gimana Pak Bom-Bom ini bisa dibayangkan? Hari ketiga, alah sudahlah, nggak usah dibahas, muntah nanti kita. Nggak ada lagi orang cebok, nggak bisa, karena menggerakkan tangannya ini nggak bisa lagi gosok pantat, jadi dia di situ.
kencing di situ, tidak lagi bisa sikat gigi, nggak bisa lagi mandi. Kenapa? Jangankan berjalan, untuk bernapas aja susah. Pak Bomong kencing di tempat, di tempat. Kamu kenapa gitu? Aku sudah 12 hari puasa, Bang. Maklumi ya, Bang ya. Kalau aku bau pipis, Bang. Oh, kamu masih puasa? Iya, Bang. Besok aku datang nagih lagi ya. Jangan nagih dulu, Bang. Jangankan bayar utang, Bang. Ngomong aja susah. Ayo. Jadi jangan menghayal. Jangan menghina puasanya umat Islam. Karena puasanya umat Islam itu sangat manusiawi. Sangat manusiawi. Jangan pandai-pandai yang walah munafik katanya. Terus kalau kau jalankan puasanya Yesus, kau enggak munafik. Hah? Kau enggak munafik. Paling-paling lu puasa tapi di dalam kamar, saya curiga kalau Pak Bom bulan puasa, mulai dari kantong depan sampai kantong belakang penuh dengan nasi disembunyikan. Yakin saya. Yakin. Di dalam lipatan-lipatan bajunya Indomie, Supermie, mie goreng. Alah, lengkap. Siapa yang bisa, Rek? Siapa? Nggak akan pernah bisa. Dilarang makan babi aja mereka makan. Apalagi mau disuruh berhenti gegas, nggak mungkin. Mustahile. Makanya saya katakan kalian ini anak-anak Tuhan kah? Anak-anak Tuhan kok diare? Anak Tuhan kok kena panu? Anak Tuhan kok kena kurap? Anak Tuhan kok emosi? Anak Tuhan kok jengkelan? Anak Tuhan kok sakit-sakitan? Anak Tuhan itu ya jadi Tuhan dong. Maha tahu, maha kuasa. Ini Pak Bom baru-baru. Lawan saya di YouTube. Saya tidak mau. Kalau di TikTok pasti kau kejar koin. Aku tidak mau. Lawan saya di TikTok. Kamu itu naik ke sini hanya minta koin. 3 bulan ke depan, saya memang sudah berhenti kerja, saudara-saudara. Saya sudah ada di TikTok sekarang. Karena di TikTok saya bisa beli beras, bisa bayar listrik. Kampret, kayak mana mau puasa 40 hari 40 malam? Gak bisa. Jadi kalian itu diajarkan sebuah konsep yang tidak rasional. Tidak rasional. Artinya, ya kalian ini anak Tuhan atau anak ayam? Ayo saudara David ikut saya. Asyhadu. Lalu kenapa NU sama Muhammadiyah itu puasanya tidak pernah barengan? Asyhadu. Ayo Bang, ikut Bang. Asyhadu. Apa? Bang Juma aja dibaptis ya. Baptis ya. Dibaptis mau jadi Tuhan juga. Ora. Mau gila-gila aja sendiri, jangan usah ngajak-ngajak. Oke saudara-saudara, saya kira seperti itu. Kita kembalikan kepada forum. Kalau ada saudara kita yang ingin berdiskusi lebih jauh, waktu dan tempat disilakan. Silakan. Kita sapa Nona. Nona, selamat Nona. malam Nona. Minta naik dari tadi. Iya, Malam. Nona Manise. Oh ya Abang, selamat malam Bang. Malam. Ya, Ria. Mereka Nono. Silakan Dari- Nona, Nono. Kristen apa Bang? Saya Islam, Bang. Oh, Ya Allah. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, silakan Bang. Yang naik Kristen ya teman-teman ya, yang naik Kristen. Bentar ya. izin tanya sedikit sama si David ya, Ustadz Gurunda. Itu salib, lambang salibmu itu lambang kutuk atau lambang berkat? Pajang salib itu lambang kutuk itu atau lambang berkat? Tergantung. Salam 2 Kristus. Hah? Tergantung pemikiran itu. Kau kutanya Bang, itu lambang kutuk atau lambang berkat? Berkat lah. Galatia 3:13 tuh salib.
Gurunda mana? Lah, Bang Jumat ke Pental. Oh iya. Itu lambang Galatia 3:13 Bang. Itu Orang kan tergantung itu terkutuk. bukan membatalkan hukum Taurat. Oh. Oh, jadi kok nggak pakai lagi hukum Taurat ya? Ya, karena kan sudah ditebus. Yang Galatia itu. Jadi itu lambang kutukan atau lambang berkat? Berkat. Kenapa diludahi di sana di Yahudi sana Bang? Kalau berkat. Kan yang kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lambang berkat kenapa diludahin Bang? kan yang terkutuk itu orang lain yang disalib. Kalau Yesus kan dikutuknya beda gitu. Oh, kau tidak imani Yesus terkutuk ya, mati tersalib ya, Kan Bang? itu kan salib berkat itu. Tidak terkutuk dia. Galatia 13 terkutuk lah orang digantung pada kayu salib. Itu kan orang lain yang dikutuk sebelum Yesus itu. Siapa tuh? Jadi Yesus tidak disalib. Disalib cuman itu kan bukan kutukan. Apa? Karena dia Kristus tertulis itu terkutuk. Pak David, Kristus yang dibahas Galatia 3:13 itu Kristus Pak. Kristus telah menebus Telah kita menebus. dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk Ya. karena kita. Bab ada Sebentar kita tertulis. ke tema, teman-teman, sabarlah kalian. Kita sebentar ke tema. Biar kita kreasi. Kok nggak usah ngatur-ngatur tuh, netizen, sabar kau. Kalau Pendeta aja kita menurut- libas, sabar. Silakan. Iya, iya lagi ini nih. Besoknya masuk gua. Masuk jam 6. Atau kalau ada Oten gantikan aja nih ya David. David ini nggak serius kayaknya diskusi. Iya, yang Kristen silakan naik. Ada satu slot kosong masih teman-teman ya. Yang Kristen. Aduh, yang Kristen teman-teman. Menurut Bunda Rama, Kristus itu di situ Kristus siapa? Katanya ada dua Kristus nih. Kalau yang mati terkutuk itu Kristus palsu. Kalau yang terangkat diselamatkan itu Kristus asli, anak Maria. Karena dia dikasihi. Masa dia terkutuk? Yang terkutuk itu yang iblis. Mana Bang? Berarti ada dua Kristus. Ya itu judulnya Salam Dua Kristus. Ada Kristus asli anak Maria, ada Kristus palsu yang mendatangi si Paulus yang sudah diwanti-wanti oleh Yesus di Matius 24:23. Waspadalah. Kalau ada yang datang kepadamu, seorang datang kepadamu mengaku, aku melihat Mesias di sana, melihat Mesias di situ, jangan kau percaya. Itu peringatan Yesus. Yesus anak Maria sudah memperingatkan, waspadalah, semua sudah kukatakan kepadamu supaya kamu berhati-hati. Nah, tapi kau percaya bahwa itu yang mendatangi Paulus adalah Kristus, padahal itu Kristus palsu. Mana dia? Mama kabur. Ngobrol tadi dia kayaknya ada tamu kali. Kayaknya dia lagi kerja ya, teman-teman. Iya, betul. Ya kita coba cari lagi Bun. Share-share ya. Ya. Ini di bawah Jadi, sebenarnya teman-teman, ada, guru cuman itu- diundang nggak mau naik. Gurunda itu bukan robot, dia butuh istirahat juga ngomong. Kalian ini, aduh. Diabaikan aja Bun. Yang typing itu. Nah ini ada my lord. My Lord, Ya, silakan. silakan saudara. Ada kacong juga Ustaz, kacong. Naikkan kacong itu Ustaz.
Kacau siapa? Oh, Pak Haji? yang mau syahadat ngeprank itu. Oh, nggak ada. Itu Idris itu. Ocok ya. Pak Ocong maksudnya. Ya, selamat malam, my lord. Ya, selamat malam. Iya, apa kabar bang? Sehat bang, sehat. Sehat, sehat. Ini ada tema masih bergema nih, tema Salam 2 Kristus, belum ada jawaban sampai sekarang bang. Apa masalahnya? Ya, masalahnya ada 2 Kristus. Ya, yang disinyalir disembah oleh teman-teman Kristen ini Kristus yang mana gerangan? Yang sama, yang anak Maria, yang disalib, bangkit, dan naik ke surga. Oke. Jadi yang sejak lahir itu sudah jadi Kristus ya? Sudah dong, kan di Lukas 2 ayat 11 itu kan disebutkan, telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud itu kan. Oke, sejak lahir Kristus. Terus kenapa jadi Kristus lagi setelah disalib? Setelah disalib, orang-orang yang tidak tahu bahwa itu Kristus jadi tahu itu adalah Kristus gitu. Siapa orang-orang yang nggak tahu? Orang-orang yang menyalibkannya, Yang menyalibkan siapa? rabi-rabi Yahudi dan tentara-tentara Romawi. Rabi-rabi Yahudi nggak tahu. Enggak. Oh gitu. Kita coba buktikan ya. Orang-orang Farisi itu kan. Arti Kristus apa, Bang? Ya, silakan Bang Dito. My Lord, arti Kristus apa? Kristus itu Mesias, orang yang dijanjikan Tuhan, orang yang diurapi. Bukan yang diurapi ya? Ya, yang diurapi. Orang Kristen itu Kristus bukan? Orang Kristen diurapinya ketika orang dibaptis dan dia memperoleh Roh Kudus, dia diurapi oleh Roh Kudus. Berarti Kristus juga? Dia memperoleh Roh Kudus di dalam hatinya yang merupakan Kristus kecil yang diam di dalam hatinya. Jadi ada Kristus di dalam hatinya. Ya, pertanyaan saya, yang diurapi kan Kristus. Orang Kristen diurapi juga. Jadi orang Kristen Kristus juga? Memperoleh Roh Kudus di dalam hatinya yang memberi petunjuk dan penguatan. Kristus juga atau tidak? Yang Kristus bukan dirinya, tapi yang tinggal di dalam hatinya, yang Kristus. Kembali lagi, arti Kristus adalah yang diurapi. Yang diurapi. Orang Kristen ternyata diurapi. Sesuai dengan dalil 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, di situ dikatakan bahwa kalimatnya, kamu telah mendapatkan pengurapan. Betul? Betul, betul. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20. Ya, pengurapan oleh Roh Kudus kan. Jadi orang Kristen Mesias gak? Kristus gak? Orang Kristen bukan Mesias, tapi dia memperoleh karunia Roh Kudus. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Nomor 27-nya, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Betul, betul. Ya, berarti betul. Bisa dikatakan orang Kristen juga Kristus. Kristus diam di dalam hatinya, ya. Nah, berarti Kristus juga kan? Yang diam di dalam hatinya Kristus itu. Iya, berarti Kristus juga bukan? Ada wakil Kristus di dalam hatinya. Kenapa susah banget ya untuk menyangkal kebenaran itu? Jadi kalau dua Kristus, kalau dua Kristus adalah merupakan wakil Kristus. Iya, oke. Kalau dua Kristus ini tema subnya, maka yang menjadi ordinatnya adalah orang-orang Kristen juga Kristus. Sebagaimana tadi Bunda Rahma mengatakan di Matius 24 nomor 3, 4, dan 5, ini peringatan dari Yesus. Dan juga di nomor 23. Matius 24 nomor 3 sampai nomor 5. Ini ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia, katanya mereka.
Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Yesus menjawab, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang memakai namaku, yang sering menggunakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus siapa? Orang Kristen, betul? Betul. Dan berkata, akulah Kristus. Orang Kristen tadi juga mengalami pengurapan. Dia juga mengatakan Tidak mengaku sebagai Kristus. Kristus, Bang. Tetapi hal yang dilakukan sudah Kristus, Bang. Kami hanya Dan mengaku mereka bahwa akan menyesatkan Kristus banyak dalam orang. hati, yang merupakan dia adalah wakil Kristus dalam hati. Ya, whatever. Tapi datanya berkata lain ya. Anda menyangkal yang ada di dalam Bible sendiri. Kemudian di nomor 23 yang pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka Yang palsu menyesatkan itu yang orang mana? pilihan juga. Yang tidak disalib, Bang. Yang palsu adalah yang menyatakan Yesus tidak disalib, Bang. Yesus mengatakan akan datang banyak orang menggunakan namaku, memakai namaku. Betul, betul. Yesus Menyebarkan mensinyalir cerita akan Yesus ada yang Yesus berbeda. yang lain. Oke. Yang akan menyebarkan cerita Yesus yang berbeda, betul. Baik. Kalau saya tuduh ke Paulus, di situ di Kisah Para Rasul pasal 9 nomor 5, Paulus mengatakan dalam perjalanannya ke Damsyik, ia mendapatkan penglihatan. Betul. Ya, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ini ada yang Kok mengaku dia Yesus. udah tahu itu Tuhan sih? Nah itu yang tidak tahu. Kan ini Bible Anda. Kok dia bisa tahu itu Tuhan, gimana itu? Justru itu Nah. bang, justru itu banyak scholar Kristen ya, cendekiawan Kristen itu bertanya-tanya dari mana ceritanya Paulus bisa tahu itu Yesus. Makanya mereka banyak yang jadi ateis. Itu Kok dia persoalan tahu dasar itu itu. Tuhan? Ya itu kan Dia belum bertanya. ketemu. Dia bertanya ini, siapakah engkau, Tuhan, tanda tanya. Oh, Nah gitu, suara ya, itu terus. menjawab. Ya. Suara itu menjawab, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Tadi terus kita melihat di Matius 24 nomor 26. Ini Yesus sudah memperingatkan. Nomor 25-nya, camkanlah aku sudah mengatakan kepadamu terlebih dahulu. betul. Oke. Apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun. Ya. Paulus tadi bertemu dengan yang mengaku Yesus di padang ada gurun kisah yang tidak? mirip, Bang. Ada, tahu nggak? Sebentar Ada dulu, cerita yang sebentar mirip dulu. di Ibnu Katsir, Bang. Di Ibnu Sebentar Katsir, dulu. karangan Sabar dulu. Kitab Ini- Kisah ini- Para Nabi. Ini ntar dulu. Ini kita lagi membicarakan Paulus. Kalau di Iya, Ibnu ada kisah Katsir, Paulus juga di kisah Ibnu Katsir. Yang perjalanan ke Damsyik, matanya dibutakan, ada di kitab Kisah Para Nabi. nanti dulu kita masih bahas Paulus ya. Dinda. Ya, itu sama persis sorry. ceritanya. Oh iya Ganda. Siap, Bunda. Ada yang mau tahu nggak jawabannya dari mana Paulus itu tahu kalau yang datang kepadanya itu adalah Tuhan bagi angkatan jahat? Ya, Ada yang Oh, mau dia tahu? nanya apakah engkau Tuhan gitu kan? Tadi kata Kang Dito. Iya. Dari mana Paulus tahu konsep itu? Mau tahu Guru? Baca Iya. di dalam Mazmur 58 nomor 3. Anda aja yang sebutkan. Sejak lahir orang-orang fasik itu telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Jadi di dalam Mazmur 58 nomor 3 ini Tuhan sudah menetapkan para penyesat itu sejak dari dalam rahim ibunya. Sedangkan Paulus mengaku di dalam Galatia nanya boleh nggak 1, sabar dulu. Iya. Di dalam Galatia 1 nomor 15, Paulus berkata apa? Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak dalam kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Jadi Paulus ini mengaku telah dipilih dari sejak dalam kandungan ibu. Pertanyaannya, apakah dia dipilih sebagai penyesat atau dipilih sebagai rasul? Kalau dia Sebagai dipilih rasul. sebagai Ada kalau dia penguatnya, dipilih Bang. kalau dia dipilih sebagai rasulnya Yesus,
maka tentu dia akan mendampingi Yesus sejak Yesus itu kemudian memberitakan Oh, Injil tidak di harus, tengah-tengah tidak Bani Israel. Harus dong, Oke. karena dia dipilih sebagai rasul. Oke. Kenapa Karena- kemudian dia justru menjadi penentangnya? Berarti Oke. yang benar adalah dia dipilih menjadi penyesat dari sejak dalam kandungan ibunya. Sudah dijawab? Dah. Oke, saya jawab ya. Gini, ternyata Islam pun sangat memuliakan Paulus. Saya cek- Alhamdulillah. Alhamdulillah jika demikian. Alhamdulillah. Berarti lagi-lagi dua korban yang kena musibah besar dari Bible. Pertama Yesus kena fitnah, Paulus pun kena fitnah kalau begitu. Karena yang menjelek-jelekan Paulus itu cuman Bible Anda sendiri. Yesus tidak pernah kemudian Tidak ada menjelekkan menyebut. Paulus, Pak. Loh, Paulus sendiri mengatakan dirinya, apa tuh? Aku menjerat kalian dengan tipu daya. Aku menjerat kalian dengan tipu daya dalam kelicikanku. Itu Aku tuduhan menjerat kalian. orang-orang. Oh Dia bukan, mengutip itu tuduhan pengakuan orang-orang. itu pengakuan dirinya sendiri. Enggak, dia mengutip tuduhan-tuduhan Itu pengakuannya dia. Itu orang. pengakuan Bukan, Bang. Saya cek Paulus. tafsirnya, dia mengutip tuduhan-tuduhan orang. Silakan. Tuh. Coba Anda Oke. tunjukkan di mana itu Anda bisa katakan bahwa itu ada Tadi ayat tafsir. berapa itu yang Anda sebutkan? Yang mana? Yang Galatia 1. Galatia daya 1 tadi. nomor 15. Apa? Tipu dayanya itu dikatakan dalam Roma 5, di dalam Roma 5, coba Anda baca Roma 5 nomor 20. Sebentar saya buka ya. Ya. Anakku sayang. Kata tipu daya Bang di Roma 5:20 nggak ada. Hah? Nggak ada. Bukan, ayatnya. rangkaian daripada apa yang kemudian Paulus ajarkan itu. Coba Anda lihat di dalam Roma 5 nomor 20. Apa yang dikatakan kemudian beliau dalam konsep apa? Dalam konsep doktrin kepada Kristen. Baca aja dulu. Halo? Halo? Jadi saya sudah baca di situ konteks Apa adalah- katanya? Apa Itu katanya? katanya karena dosa sudah masuk ke dalam jiwa manusia-manusia sehingga diturunkanlah hukum Taurat. Tapi ternyata hukum Taurat tidak membuat orang menjadi lebih baik, malah semakin banyak pelanggaran-pelanggaran gitu kan. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Karena Ini konsep dari mana ini? Tuhan tidak rela terus-terusan Ini- hidup dalam perbudakan dosa gitu kan. Ya, ini Paulus mengajarkan kalau Anda menginginkan kasih karunia berlimpah, maka perbanyaklah dosa. Bukan seperti itu Bang. Loh, Kasih loh, karunia Anda Tuhan baca, tidak rela Anda baca karena baik-baik. Anda baca. terus-terusan diperbudak dosa gitu. Anda baca baik-baik. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Terus lanjutannya? Silakan Anda baca. Apakah merubah makna daripada data nomor 20-nya? Silakan baca. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Merubah makna enggak? Sebab seperti telah dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan ditambahkan. Bentar. Apa yang dirubah di situ? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Apa yang dirubah Paulus di Kebenaran sana? Nggak. Kristus gitu kan. Iya, tidak ada yang dirubah. Jadi ketika Adam itu telah Nah, melakukan tuh malah merembet fitnah ke Adam lagi. semua manusia jatuh Adam dalam diseret-seret. Adam diseret-seret. Sedangkan Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2, Tuhan memberkati Adam dan istrinya beserta seluruh keturunannya. Yang dikutuk itu iblis.
Jadi Paulus ini sedang berusaha untuk melepaskan kemudian kutukan Tuhan kepada bapaknya, yaitu iblis, dengan menjadikan Yesus itu sebagai tumbal di atas tiang salib. Siapa yang terkutuk dan siapa yang dikutuk oleh Tuhan? Bukankah iblis yang dikutuk? Kenapa jadi Adam yang dikutuk? Kan Nggak tanah ada dalil. dikutuk, Bang. Tanah, terus ular. Ya, tanah yang terus- dikutuk. Ular, iblis yang dikutuk. Mana kutukan untuk Adam? Ada. Terus Adam harus bersusah payah dia bekerja Iya, kan. itu konsep. Itu konsep. Kenapa? Karena di atas bumi ini berbeda dengan Ganbi Eden. Ketika Adam berada di Ganbi Eden, di Taman Eden, Adam itu berada di surga. Nggak ada Alam surga di- itu di bumi, Bang. Kok di surga pula? Di Taman Gan, Eden itu di bumi di Alkitab. Tidak, sama sekali. Mana ayatnya di surga? Mana kejadian Oke. berapa disebut surga? Oke, baik. Kita berpindah ke situ. Oke? Kita buktikan bahwa Oke. bahwa Ganbi Eden itu bukanlah di bumi, tetapi di surga. Sekarang Berapa? begini. Sabar. Nanti kita akan kupas tuntas di Kejadian 2. Sekarang begini. Ketika Adam diusir dari Eden ke bumi, itu maksudnya apa? Eden Dari bumi ke bumi. Hah? Kenapa keluar dari keluar dari wilayah taman itu, Bang? Loh, saudara, ketika berbicara dari Eden ke bumi, maksudnya apa? Bukan Eden ke bumi, dari Lalu? wilayah taman keluar dari wilayah Loh. cuman dari wilayah. Oh, jangan anda merubah dalil. Jangan anda Ayatnya merubah gimana dalil. disebut surga, Bang? Nggak ada ayatnya, Bang. Oke, kita bahas pelan-pelan. Ketika kemudian diceritakan, sabar. Ketika diceritakan dalam Kejadian 3 nomor 23, Adam diusir dari Eden ke bumi. Ya, itu maksudnya apa? Iya, jadi wilayah taman itu suci karena dia telah melanggar Enggak, perintah bagaimana Tuhan. ceritanya Adam diusir dari Eden ke bumi? Maksudnya apa itu? Iya, karena dia melanggar perintah Tuhan, maka diusir dari wilayah taman itu. Jadi Kok keluar taman? dari wilayah itu? Kok taman? Taman di Eden. Iya, Taman Eden itu di bumi juga. Bukan Taman Eden, Taman di Eden. Bahasa Ibrani-nya Ganbi Eden. Ganbi Eden. Gan itu taman, bi itu di, Eden itu nama alam tersebut. Taman itu berada di dalam alam yang bernama Eden. Tapi Ganbi saya cek semua Eden. tafsiran nggak ada Eden itu di surga, semua tafsiran di bumi. Saudara, Eden itu alam itu alam. Sedangkan taman itu berada di alam tersebut. Jadi ceritanya gini, Adam diusir dari taman yang ada di Eden menuju ke bumi. Oke. Nah. Kalau gitu saya nanya, kapan cerita Islam itu muncul bahwa semua malaikat dan iblis dan semua suruh sujud kepada Adam Itu pada saat di surga. itu nggak ada di kisah agama-agama lain, cuma di Islam doang. Itu kayaknya Islam beda sendiri. Kata siapa? Kata siapa? Coba di- Nggak di ada. kitab mana ada? Kata siapa? Nggak ada. Adam berada di Ganbi Eden. Makanya masuk ke original teksnya. Di situ dikatakan bukan di Iya, Eden, maksudnya tapi kisah malaikat suruh sujud itu kagak ada di agama lain. ya, tidak akan mungkin Anda temukan sesuatu yang diceritakan Al-Quran sama Tapi dengan di kan dalam ngerasa kitab sudah. Loh, sekarang permasalahannya gini. Anda buka Kejadian 2 sekarang. Boleh? Anda buka Kejadian 2? Ayat berapa? Buka aja, nanti saya arahkan. Boleh? Anda sudah buka? Bilang kalau sudah, biar saya tekan tombolnya di sini. Kejadian 2 ayat 1. Anda baca di data nomor 4. Kejadian 2 nomor 4, selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Coba Anda bacakan. Baca sekarang. Ya, demikianlah riwayat penciptaan langit dan bumi selesai. Terus Selesai kan? Kalau di situ sudah selesai berarti sudah ada Adam. ini kan langit dan bumi, bukan surga. Tapi katanya tadi Adam itu di bumi. Iya, ini kan Berarti langit dan bumi kan, berarti ditaruhnya di bumi. Adam sudah ada. Berarti Adam sudah di bumi.
Iya, di bumi ini. Ya, oke. Kejadian 2 nomor di 4 surganya? selesai. Kejadian 2 jangan terlalu dulu. Nanti Anda ditampar sama Bible. Kejadian 2 nomor 4 selesai penciptaan langit bumi beserta isinya. Beserta isinya. Berarti telah masuk Adam. Betul. Kejadian 2 nomor 5 di situ sudah ada Adam di bumi tidak? Coba Anda baca nomor 5-nya. Ini namanya siapa sih? Kok Belum, ditutup Paman. namanya gitu? Namanya boleh nggak? Saya nggak belum bisa ada orang, baca belum. namanya. Siapa My orangnya? Lord, my Lord. Belum ada. Oh. Edo. Nah, kejadian 2 nomor 5 itu sudah ada Adam. Belum. Loh tadi katanya di kejadian 2 nomor 4 selesai beserta isinya. Iya, kan belum diciptakan Adam ini. Oke. Kejadian 2 nomor 6 kabut naik dari bumi lalu Kabut naik dari naik kemana? membasahi seluruh permukaan bumi. Kabut naik dari bumi. Lalu Ya. kejadian nomor 7-nya? Jadi nomor 7 baru dia menciptakan manusia. Baru dia menciptakan manusia. Tadi sudah selesai penciptaan di bumi. Sudah. Ada Adam. Belum. Belum. Nanti kabut naik dari bumi ke atas, baru Adam diciptakan di Iya, atas. itu Baca dong. awan yang jadi Baca. hujan. Baca lengkap. Nomor 6, nomor 7 Anda baca lengkap. Biar saya dengar. Tetapi awan naik ke atas bumi lalu membasahi menjadi hujan kan. Setelah itu, setelah turun hujan baru Tuhan menciptakan manusia. Di mana ada dalilnya kayak begitu? Parah kali, bah. Parah. Anda akan dihantam data nomor 8-nya. Di data nomor 8 berlanjut penciptaan taman di Eden, tempat Adam dibentuk. Setelah datang kemudian kabut dari bumi. Iya, kabut itu awan, Bang. Awan yang akan jadi hujan. Ia tahu, dia terangkat ke atas. Lalu kemudian setelah itu terjadi, Adam diciptakan di Eden, bukan di bumi, Cak Ayu. Mana ada cerita di Eden? Anda baca nomor 8. Parah ini, rusak. Jangan bergeser ya. Kita nggak apa-apa. Datang apa? Selanjutnya Kita nggak Allah apa-apa. Tuhan menciptakan Taman Eden. Dia menciptakannya di bumi atau di surga ini? Kayaknya di bumi. Sekarang tadi Anda mengatakan proses bumi sudah selesai dan isinya. Sudah. Di data nomor 4 sudah. Lalu Sudah. Eden dicipta Lalu di mana? dia mau menciptakan sebuah taman. Taman Di mana? Taman Tadi ini katanya di isinya sudah selesai. Gimana ceritanya, Di Cayu? situ kayak lautan, Hei, danau. Ini tambahannya taman. Nomor 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Elohim menjadikan bumi dan langit. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang mengusahakan tanah itu. Belum ada. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. hujan, Ketika betul. itulah Tuhan Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Naik atau tidak? Apanya naik? Tadi naik atau tidak? Dari bumi naik tidak? Awannya naik ya, awan. Nah, baca nomor 7. Ketika itu Tuhan Allah membentuk. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Sekarang baca nomor 6-nya. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Setelah Iya, ada itu kabut. awan. Iya, Awan itu. kabut, Bang. Itu Kok awan, awan pula? Kok awan? Kabut. Iya, kabut yang jadi hujan nanti. Astagfirullahaladzim. Itulah yang dibutuhkan oleh Adam untuk hidup di atas. Makanya dikatakan, tetapi Dari mana ada kabut. tafsirnya? Sabar. Oh, kan ke atas, Bung. Kan ke atas. Tafsir dari mana orang itu awan? Astagfirullahaladzim. Awan itu tulis kabut, kok dibilang awan, gimana teman-teman? Kabut itu dengan awan kan mirip, Bang. Bentuknya sama. Mirip tapi tidak sama. Saudara,
Ya, aduh, gimana ceritanya ini? Bagaimana menjelaskan kabut dan awan ini orang-orang seperti ini kok Tadi kan kabut menjadi hujan, berarti itu awan. kan? Aduh, gimana ceritanya? Lalu akan tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi. Kemana Iya, perginya kemudian tuh? turun hujan kan? Nah, berarti Kemana? itu awan. Kok jadinya Kalau kabut hujan, menghasilkan Kak hujan, berarti itu awan, kan? Masih. Kenapa jadi hujan? Dengar. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi Membasahi, itu. berarti itu awan yang jadi hujan. Ketika itulah Tuhan Membasahi. Elohim membentuk manusia itu. Nah, baca nomor 8. Pindah ke nomor 8. Ya. Selanjutnya Tuhan Elohim membuat taman di mana? Di mana dibuat tamannya? Eden. Di bumi atau di Eden? Di Eden. Taman Eden di bumi. Aduh, Mama kenapa bisa ketemu sama orang yang tulul kayak begini? Aduh, Di situ sudahlah, bahasa saya Ibraninya Ganbi Eden dan juga bahasa Indonesia Taman di Terguncang dia kabur. Eden. Taman di Eden. Ini orang Kristen ini kalau sok-sokan bahas kitabnya orang tapi nggak ada ilmu, hanya modal terjemahannya kayak gini jadinya. Taman di Eden artinya apa kalau taman di Eden? Taman di Makassar gitu. Di surga, Paman. Lalu orang itu diusir dari Makassar ke bumi gitu maksudnya. Oh, taman itu di Jakarta. Taman itu di Jakarta. Lalu orang itu diusir dari Jakarta ke bumi. Alamak. Eden itu alam seperti alam semesta ini, tapi dia juga memiliki kedudukan, yaitu beda dengan alam bumi. Makanya dari Eden diusir ke bumi. Jadi taman ini berada di Eden, bukan di bumi. Kalau bumi dalam bahasa Ibraninya apa? Bang Handi tahu tuh? Eretz. Eret. Sabar bang. Nah, begitu. Jadi Adam itu bukan di bumi, Adam itu dicipta di surga. Oke, saudara Dinda Dito atau siapa silakan, ada tamu disampa, dilayani, dibuatkan kopi Jadi campur masako. kesimpulannya Silakan. antara Eden dan bumi Siap. beda ya? Beda. Beda. Tapi mereka mengatakan Eden di bumi, berarti di Irak. Jadi Adam diusir, transmigrasi gitu. Nah, ya udahlah. Giliran ditanya Edennya ada di mana, bingung. Kalau Masaha di Irak, di Tibet kalau Masaha. Baik, Kang Dito, silakan Kang Dito dengan Pak Kapora. Ya, selamat malam Pak Kapora Santana. Selamat malam. Ya, kita kembali ke tema Pak ya. Di sini tema kita adalah 2 Kristus. Bapak? Halo? Dibuka aja Pak mic-nya Pak. Kita interaktif saja, nggak usah di-mute. Tapi kalau boleh tahu Bapak dari sekte mana? Katolik atau Protestan Pak? Protestan. Protestan, oke. Bapak sebagai orang Protestan, Bapak meyakini nggak kalau semua jemaat Kristen itu juga Kristus, Pak? Ya, Kristus hidup di dalam kita. Pertanyaan saya, apakah Bapak sebagai orang Kristen juga mengakui diri sebagai Kristus yang diurapi? Ya nggak kita lah, tapi Kristus hidup di dalam hati kita. Oke. 1 Yohanes pasal 2 nomor 20, Pak, perhatikan saya yang baca. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan demikian kamu semua mengetahuinya. Kemudian di nomor 27-nya Bapak tadi sudah mengaminkan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nggak perlu saya teruskan, karena kesimpulannya orang Kristen adalah juga Kristus, begitu ya Pak ya? Jadi Bapak sudah mengakui, mengamini bahwa Bapak juga Kristus, Pak? Boy. Kurang gede tembolokku. Jadi kalau substansinya, aduh jatuh Bang Zuma.
Berat. Baru mau diajak tektokan. Kami itu nggak merasa lebih pintar dari orang Kristen. Tapi memang luar biasa gurunda kita ini gurunda oten-oten gitu loh. Kamu dulu ada pejabat itu harus hormati pejabat. Dia lagi. Gumasa. Gumasa. Yesus itu hidup sebagai pejabat surga atau bukan? Sebagai pejabat surga. Oke. Yesus seorang Tuhan, seorang pejabat surga. Oke. Yesus itu hidup sebagai Tuhan atau tidak? Yesus seorang manusia berpangkat Allah menjabat Tuhan. Yesus hidup sebagai Kristus atau tidak? Yesus yang manusia adalah seorang Kristus, seorang anak Allah. Nah, berarti Yesus ini adalah seorang Kristus, betul? Yesus seorang Kristus, seorang anak Allah. Berarti dia adalah hidup secara Kristus, betul? Bukan hidup secara Kristus. Dia adalah Kristus, anak Allah. Kristus artinya anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Yesus hidup sebagai Kristus, betul? Yesus adalah Kristus. Yesus hidup sebagai Kristus. Bukan sebagai, ya, dialah anak Allah. Iya, dia hidup sebagai Kristus. Bukan hidup sebagai Kristus, dia adalah anak Allah. Kayak mana sebagai hidup? Yesus itu adalah Kristus yang hidup sebagaimana Kristus hidup, betul? Sebagaimana Kristus hidup, dia kan Kristus. Nah, berarti dia hidupnya sebagai Kristus. Dia Kristus. Iya, hidup sebagai Kristus. Dia adalah Allah. Bukan sebagai. Dia hidup sebagaimana Kristus hidup. Yesus adalah anak Allah. Maka hidupnya sebagai Kristus. Yesus adalah anak Allah. Kau pakai sebagai. Maka hidupnya sebagai Kristus. Kau pakai hidupnya sebagai Kristus. Lalu dia hidup sebagai apa? Ayam. Dia manusia. Hidup sebagai Kristus. Dia manusia yang dia manusia yang anak Allah. Yang adalah Kristus. Anak Allah artinya anak Kristus. Nah, berarti dia Kristus. Yesus adalah manusia yang Kristus. Artinya Yesus adalah berarti manusia dia yang hidup anak Allah. sebagai Kristus. Bukan sebagai Kristus. Lalu sebagai apa dia hidup? Dia adalah manusia, anak Allah. Berarti dia hidup sebagai manusia. Iya. Bukan sebagai Kristus. Kristus itu kan pangkatnya. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Yesus sekarang manusia di surga. Berarti dia bukan Kristus. Dia manusia anak Allah. Berarti dia bukan Kristus. Dia Kristus. Berarti dia hidup ala Kristus. Dia manusia anak Allah. Yang adalah Kristus. Kristus adalah artinya anak Allah. Berarti dia hidup sebagaimana dia hidup hidupnya sebagai manusia. Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia anak Allah, artinya dia adalah Kristus. Dia adalah Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Iya, sama aja. Dia manusia. Sama aja. Terus kenapa Anda iyakan dari tadi? Kenapa pakai sebagai? Berarti Yesus ini hidup seperti Kristus karena memang dia adalah Kristus. Kristus itu siapa? Dia Kristus. Dia adalah Kristus. Dia adalah berarti hidupnya adalah hidup Kristus. Betul? Dia adalah manusia yang Kristus. Nah, berarti dia hidup sebagai Kristus. Dia adalah manusia yang Kristus. Dia adalah manusia yang anak Allah. Berarti hidupnya hidup Kristus. Kok hidup Kristus? Nah, jadi hidup apa? Dia kan manusia. Ya, tapi dia Kristus. Dia anak Allah. Berarti dia Kristus. Iya, dia Kristus. Berarti dia hidup sebagai Kristus. Sama kayak gini. Saya manusia, saya sarjana. Anda hidup sebagai ayam atau sebagai manusia? Siapa? Anda. Saya manusia. Berarti Anda hidup sebagai manusia.
Bukan sebagai, kenapa sebagai manusia? Bagaimana manusia hidup sebagai manusia? Ya, jadi bagaimana lah, Anda bukan hidup sebagai- sebagaimana kucing? Nah, manusia. Hidup sebagaimana manusia hidup. Nah, ya udah hidupnya manusia. Nah, berarti hidup sebagai manusia. Iya, oke, nggak apa-apa. saya ikutin Dari logika kamu. tadi oke. Saudara-saudara, kita sudah menyaksikan malam ini seorang gumasa, tukang masak di rumah sakit jiwa telah mengakui bahwa Paulus pula, Yesus itu hidup sebagai Kristus. Kok hidup Di sebagai dalam Kristus? mulai lagi, Mana logika kamu? mulai lagi. Baru mau dilanjut, mulai Kristus lagi. artinya anak Allah. Ya, dia hidup sebagai Kristus. Coba ulang dulu. Yesus adalah anak Allah. Bilang dulu. Yesus adalah Kristus yang diutus Bilang dulu. oleh Yesus, ulang-ulang. Berkocar deh. Yesus adalah anak Allah. Yesus adalah utusan Allah yang hidup sebagai Kristus. Yesus adalah boleh Utusan. juga boleh. Yesus boleh. adalah Allah sebagai juru selamat. Boleh. Boleh. Yesus Boleh. adalah manusia yang diutus sebagai juru selamat. Yesus adalah manusia yang adalah Kristus. Yesus adalah manusia yang diutus Yang adalah sebagai Kristus. juru selamat. Yang adalah Kristus. Ya. Tepuk tangan dulu. Jadi saudara-saudara sekalian, malam ini kita sudah menyaksikan saudara Gumasa sebagai tukang masak di rumah sakit jiwa sudah mengakui bahwa Yesus adalah anak manusia yang hidup sebagai Kristus. Iya, Betul? karena Sang Maha Pencipta adalah manusia yang penuh Allah. Sekarang Sang mari Maha kita Pencipta- tengok. Sang Maha Pencipta Sekarang- menurut Bibel. Sekarang mari kita tengok dalil 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Kristus. Betul? Betul. Berarti Kristen ini adalah Kristus. Seperti. Jadi Seperti seperti bukan berarti sama. Ya, berarti kalau ada yang bukan TNI berpakaian seperti TNI, berarti dia bukan TNI, cuman seperti. Betul. Artinya dia adalah TNI palsu atau asli. Seperti kan itu kan mengacu kepada tingkah laku atau perbuatan. Berarti kalau bukan TNI menggunakan pakaian seperti TNI, berarti dia TNI asli atau palsu? Palusu. Kristen dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, dia wajib hidup seperti Kristus. Dengarkan ya. Iya. Harus seperti guru. Seorang murid harus seperti guru. Berarti bukan murid, berarti guru palsu. Nah, Jadi masukmu semua murid guru palsu gitu. 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Kristus, dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Betul? Betul. Berarti Kristen ini hidup sebagai Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Seperti Kristus. Betul? Iya, seperti gurunya. Pertanyaannya, gurunya apakah Kristen Kristen yang hidup seperti Kristus adalah Kristus asli atau bukan? Kenapa? Kenapa? Coba. Sangat dong. Murid itu harus seperti guru. Iya, Apakah murid pertanyaan guru palsu? saya, barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Kristus, dia Ya, wajib maka hidup dia- sama seperti Kristus telah hidup. Pertanyaan saya, orang Kristen yang hidup seperti Kristus, apakah mereka ini Kristus asli atau bukan? Dengarkan kata-kata. Setiap murid harus seperti guru. Kalau murid hidup seperti guru, berarti dia adalah guru atau bukan? Dia bukan. Berarti dia Namanya adalah seperti. guru Jadi murid adalah guru palsu. Kalau dia hidup seperti guru, Iya. padahal dia Palsu hanya atau murid. Iya. Dengar, kalau dia Makanya hidup Muslim seperti adalah- guru, makanya Muslim adalah Muhammad palsu.
dengar. Kalau dia hidup seperti guru, padahal dia hanya murid, berarti dia guru palsu. Pagi-pagi dia mandi, pakai seragam guru, sisir rambut, pakai buku, masuk ke kelas, bukan duduk di bangku murid, duduk di bangku guru. Habis itu, anak-anakku yang kukasihi, pagi ini kita buka buku matematika kita. Kita belajar menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Nah, ini murid yang Muslim hidup. adalah Muhammad palsu. Dengar, ini kemudian murid yang hidup ala guru, maka dia adalah guru palsu. Muslim Muhammad palsu. Kenapa bisa? Iyalah. Kenapa bisa? Umat Islam itu tidak hidup seperti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang dijamin oleh satu-satunya manusia yang dijamin oleh Allah. Kesimpulannya Muslim adalah Muhammad palsu. Salah. Kami tidak pernah mengaku sebagai Nabi Muhammad, tidak pernah mengaku nabi, tidak pernah. Sedangkan di dalam pengajaran 1 Yohanes 2 nomor 6, orang-orang Kristen wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Iya, sama seperti karena gurunya Kristen itu kan Yesus Kristus. Terus? Maka murid harus mengikuti seperti gurunya. Ketika kemudian, dengar, ketika kemudian dia merasa seperti Kristus, menggunakan pakaian Kristus di dalam Galatia 3 nomor 27, maka apa yang terjadi? Kalau dia harus memakaikan sifat-sifat Kristus, dia adalah Kristus asli atau palsu? Bukan begitu logikanya. Bukan begitu gimana? Bagaimana ceritanya Murid ini? itu jadi contoh inilah, berarti Muslim itu kan Muhammad palsu kan, karena Muslim itu kan mengikuti tingkah laku Muhammad. Lah, kami kemudian tidak wajib sama hidupnya Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi Muhammad itu punya gelar. Apakah umat Islam hidup seperti sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 6 tadi, Kristen wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau dikatakan Kristen wajib hidup sama seperti Yesus, oke. Tapi ini dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Berarti ini berbicara mengenai kedudukan. Ini berbicara kedudukan. Bukan berbicara mengenai sifat. Ini kedudukan. Jabatan. Kalau sama hidupnya Nabi Muhammad, berarti kan bukan jabatannya. Ini sama hidup seperti misalnya apabila ada orang yang percaya kepada Prabowo, maka dia wajib hidup sama seperti presiden hidup. Gimana dong? Ini berbicara mengenai gelar, pangkat, bukan berbicara mengenai oknum. Oke? Kalau hidup seperti Yesus hidup, bagus. Yesus taat beribadah. Wah, mantap itu. Hidup sama seperti Nabi Muhammad hidup, bagus. Ini mereka taat beribadah sama seperti Nabi Muhammad. Tapi itu bukan. Kesimpulannya Muslim adalah Muhammad palsu. Di dalam 1 Yohanes 2:6, bukan hidup seperti Yesus, hidup seperti Kristus. Hidup seperti Prabowo dan hidup seperti presiden itu beda. Kalau ada yang hidup seperti presiden tetapi dia bukan presiden, maka dia presiden palsu. Kalau hidup seperti Prabowo, silakan. Prabowo rajin olahraga, rajin sholat, sarapan teratur, tidak minum khamar dan seterusnya, silakan. Tapi kalau ente hidup selayaknya presiden hidup, sementara Muslim Anda adalah hanyalah Muhammad rakyat palsu. jelata, maka Anda salah konsep. Kesimpulannya adalah Kalau Muslim ada Muhammad seorang palsu. murid, kemudian mensifati kemudian sifatnya oknum si guru, boleh-boleh saja.
Tapi kalau dia hidup seperti guru, sementara dia murid, itu yang keliru. Kalau ada rakyat yang hidup seperti presiden, tapi dia hanya rakyat biasa, itu keliru. Tapi kalau mencontoh sifatnya daripada Prabowo, silakan aja yang baik-baik. Iya, ya. Jadi konteksnya bukan. Ini berbicara mengenai gelar Gumasa. Gelar Mesias Kristus itu bukan gelar sembarangan. Jadi namanya murid harus mengikuti tingkah lakunya, kan gitu. Itu Tapi dia tidak guru kan? hidup apa? Tapi dia bukan guru kan? Siapa bukan guru? Murid. Murid bukan guru. Betul sekali. Berarti yang dia sifati hanya sifat oknum. Iya. Bukan berperilaku seperti guru. Sekarang perilaku itu masuknya apa? Pergi ke sekolah nggak mendengarkan guru, tapi dia yang ngajar Itu di bukan depan kelas. Itu bukan perilaku. Perilaku Guru masuknya di situ itu moral. saudara, Yang dimaksud guru itu perilaku adalah moral. Saudara, guru itu pengajar. Betul. Murid ke sekolah mengajar atau diajar? Murid mendengarkan ajaran. Berarti dia tidak boleh wajib hidup sama seperti guru. Dia harus tetap sama seperti murid. Kapan dia hidup layaknya seperti guru, maka dia guru palsu. Begitu maksudnya. Karena Hidup guru itu seperti gelar. guru maksudnya, Kristus itu bukan- gelar. Hidup Kawan, seperti guru maksudnya, tidak boleh, bukan berbicara bukan hidup. Kristus, hidup seperti Kristus, gak boleh. Bukan Jadi guru hidup seperti guru, maksudnya gak gini, boleh. Maksudnya gini, kalaupun Bukan begitu presiden hidup seperti presiden, gak boleh. Bukan polisi hidup seperti polisi, gak boleh. Polisi gadungan itu namanya. Gak boleh, saudara. Jadi Anda yang bukan Kristus, Kristen atau murid Yesus, dengar, Anda yang bukan Kristus tidak boleh sebagai Kristus. Kenapa? Karena yang menjadi anak Tuhan dalam perspektif Yudaism itu hanyalah mereka yang diurapi. Maka Yesus boleh menyebut dirinya sebagai anak Tuhan dalam perspektif ini, tetapi Kristen tidak boleh menyebut juga ikut-ikutan jadi anak Tuhan. Karena kalian bukan yang diurapi Tuhan. Kalian ini adalah manusia biasa yang mencoba mengkudeta Tuhan dengan mengambil gelar anak Tuhan. Kalian itu yang menetapkan anak Tuhan itu bukan kemauan orang per orang. Tapi Paulus. Itu Paulus yang melantik kalian. Paulus yang daripada melantik Sang kalian Pencipta. menjadi Paulus yang melantik kalian menjadi bukan hamba Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ini punya kapasitas terhadap kalian, punya kepentingan terhadap kalian, Bukan. punya wewenang Bukan terhadap begitu. kalian. Bukan Di begitu. mana Tuhan? Kalau begitu di mana Tuhan pernah mengatakan kalian bukan lagi hambaku, tapi kalian adalah anakku? Itu di mana tertulis? Jadi setiap dengarkan dulu, dengarkan. Pejabat. ya. Pejabat. Dengarkan. Pejabat. Ya, di surga ada Pejabat. kerajaan surga. Pejabat. Nah, kerajaan surga. Di kerajaan surga ada banyak pejabat surga. Mati nih. Para pejabat surga lah yang layak disebut sosok-sosok yang Tuhan, sosok-sosok yang mulia, sosok popok kapang. ya. Jadi Tuhan artinya adalah orang-orang yang sangat suci, orang-orang yang masalah sangat mulia. generasi. Gumasa, iblis itu hamba Tuhan atau bukan? Iblis, sebelum iblis dia hamba daripada Sang Maha Pencipta. Setelah dia tidak mengikuti perintah Tuhan, apakah dia masih hamba atau bukan? Tidak. Kristen ini hamba Tuhan atau bukan? Tuhan mana sekarang? Mulai ngaco. Karena Tuhan itu kan Mulai ngaco. bukan satu pribadi. Mulai Tuhan itu ngaco. bukan satu pribadi.
mulai ngaco. Jadi Gumasa, antara Gumasa dengan iblis itu tidak ada bedanya. Sama-sama makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Dengarkan Berhentilah, baik-baik. Dengarkan, berhentilah ya. dari kegilaanmu, kawan. Jadi iblis itu juga bertuhan kepada iblis tertinggi. Nah, kamu juga bertuhan kepada iblis yang tertinggi, namanya Tidak. Kristus. Saya hanya Iblis bertuhan atau menyamar-nyamar bertuhan menjadi kepada pejabat surga. Kristus. Itulah Tuhanmu. Hanya para Karena pejabat surga lah waspadalah Tuhanku. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Sebab Kristus palsu akan datang dan banyak akan menyesatkan banyak orang dan orang-orang pilihan palsu juga. adalah orang-orang yang memberitakan surga tapi dia tidak bersaksi tentang Yesus Kristus. Kristus palsu adalah semua Kristus yang bukan anak Maria, palsu. Semua hanya anak Maria, Yesus yang Gumasa Maria, yang Kristus bersalib, palsu. itulah Bom-bom yang Kristus dimaksud dengan Tuhan palsu. Kristus. Siapa lagi? Siapa lagi? RK Kristus palsu. Rudi Yohanes Kristus palsu. Gumasa Kristus palsu. Semua orang Kristen itu adalah Kristus palsu. Bukan anak Tuhan, tetapi anak ketek. Siapakah Tuhannya iblis? Siapakah Tuhannya iblis? Kristus. Tuhannya iblis adalah iblis tertinggi. Siapakah Tuhannya polisi? Polisi tertinggi. Mate minyak Siapakah yang pecah disembah kepala. oleh iblis? Iblis tertinggi. Tiarap. Ya kan? Nah, siapakah yang disembah jin? Jin tertinggi. Iblis adalah makhluk yang bersarang di gua gelap. Tiarap. Jangan biarkan kepalamu kena peluru. Coba, Yesus yang manakah diakui Muslim yang Kristus? Anak Maria. Anak Maria. Yesus yang manakah yang diakui Muslim adalah anak Allah? Tidak ada. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Syukran, Bang Zul. Kristus artinya anak Allah yang hidup. Apakah ada Muslim mengakui anak Allah? Tidak. Nah, artinya Muslim mustahil mengakui Yesus adalah Kristus. Itulah makanya Muslim adalah antikristus. Antikristus adalah yang anti kepada Yesus dan percaya kepada Antikristus adalah Kristus anti palsu. anak Allah. Ya dong. Antikristus adalah anti anak Allah. Muslim Antikristus, kan anti anak Allah. Antikristus adalah anti terhadap anak Maria. Kristus artinya anak Allah. Antikristus artinya anti Kristus artinya orang yang diurapi. Intinya Kristen ini bukan lagi hamba Tuhan. Mereka nggak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Tetapi mereka masih ada prosesi ibadah-ibadah. Kepada siapakah ibadah mereka persembahkan? Kepada Tuhan tidak mungkin. Tak lain dan tak bukan kepada Kristus bapak mereka, anak Allah. yaitu Antikristus iblis. anti anak Allah. Oke, lanjut Bang Andi. Dari tadi diturunkan. Kepo. Tuh Kapora, kadang-kadang selamat nggak ada malam otak. Kapora. Otak buntu. Kapora. Selamat malam Bang Kapora. Direspon Bang. Malam. Iya. Ya, malam. Dari Kristen ya Bang ya? Ya, tadi kepental saya. Oh iya. Kristen apa Bang? Katolik, Protestan? Protestan, Bang. Protestan, oke. Iya. Ke Kang Dito atau Bang Handi mau diskusi? Sambil menunggu Ronda istirahat. Iya. Ya Bang, di sini ada tema Salam Dua Kristus Bang. Sudah pernah dengar sebelumnya?
Belum, baru ini baca 2 Kristus, maksudnya Oh, baru Kristus dengar. ada 2 ya? Iya, abang bisa sambil buka di Lukas 2 nomor 11, Pak. Bentar. Kang Dito monitor, Kang Dito. Lukas 2 Nomor 11. nomor 11. Ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, silakan Kang Dito. Iya. Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan bapaknya ini kepental. Gitu ya Pak ya tadi ya. Iya, Ya, coba kita lanjutkan Pak. nggak sempat dengar semua. Ya, Ya. silakan. Jadi setelah saya bacakan tadi data di 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan juga nomor 27, Bapak sudah mengaku sebagai Kristus, Pak? 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes pasal 2 nomor 20 dan 27, Pak. 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus. Ya. Ya. Terus Ya. ayat Kemudian 27-nya. sebab Di dalam data diri nomor kamu 27, sebab dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu yang telah kamu terima daripadanya. daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi bagaimana pengurapannya mengajar kamu segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Ya. Ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup seperti Kristus telah hidup. Ya. Jadi dasar dari dalil itu Bapak sudah menjalankan sebagai Kristus atau belum, Pak? Sebagai Kristus yang saya jawab tadi kan, Kristus tinggal di dalam hati kita dan kita di dalam Dia. Ya, Bapak kembali baca yang nomor 6-nya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus. Ya, hidup Jadi- sama seperti Kristus. Iya, jadi Kristus bukan? Ada dalam Kristus, itu berarti kita harus hidup seperti Kristus. Nah, seperti Kristus jadi Kristus nggak, Pak? Nggak jadi Kristus. Kita kan mengikuti hidup atau perjalanan hidup, kehidupan Kristus, bagaimana teladan-teladannya. Iya, Kristus itu diurapi nggak, Pak? Ya, Kristus itu diurapi. Iya, orang Kristen tadi menurut data nomor 20 dan 27 diurapi juga nggak, Pak? Ya diurapi, orang Kristen diurapi. Diurapi itu artinya apa, Pak? Kristus Diminyak. bukan, Pak? Iya, kan menerima pengurapan dari Yang Kudus. Ini orang Ya. Kristen ini gimana sih ribet?